Dulu aku juga ngalamin teman-teman, waktu baru nikah ya, ujiannya sama kayak mbaknya, susah punya keturunan. Hampir 2 tahun aku belum hamil tuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Kedua buku ini berbeda, jadi teman-teman jangan ragu kalau mau beli. Yang mana mbak yang mesti dibeli, terserah. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Keduanya sama kok teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan testimoninya ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Kalau bingung cara kirim email gimana sih? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini testimoni dari Mbak D di Jawa Barat. Halo Mbak D. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya D dari Jabar. Mau kasih testi keberkahan salawat Jibril 5.000 kali. Masya Allah. Tepat pertengahan Januari 2024, suami saya di PHK sepihak Mbak. Rasanya sedih banget. Ujian rumah tangga itu Masya Allah Mbak Mil. Saya menikah mau jalan 2 tahun Mbak. Bulan Desember 2023 akhirnya kewajiban amanah saya sudah lunas Mbak Mel. Dan bulan November cicilan HP suami saya juga lunas. Rasanya seneng, hutang yang ada ribanya sudah lunas. Saya harap awal tahun itu adalah awal yang baik bagi hidup saya. Tapi qadarullah, Allah kasih saya ujian yang menurut saya luar biasa. Suami saya di PHK sepihak tanpa adanya pesangon atau apapun itu, dan saya juga nggak ada tabungan sama sekali. Sudah lama juga saya tahu salawat dari Mbak Mel, cuman semaunya dan seingetnya aja salawatnya. Kadang saya skip juga video-video Mbak Mel. Gitu, suka di skip. Tapi setelah ujian itu, saya teringat Mbak Mel untuk salawat, kencengin salawat. Masalah atau ujian berat apapun, kalau kita salawat insya Allah pasti dipermudah. Tapi entah kenapa dapat kabar suami di PHK, di hati saya nggak gelisah, nggak ada pikiran makan gimana, kebutuhan gimana. Ya walaupun ada dikit pikiran kesana, cuman nggak merenung sayanya. Tenang aja, hati saya dengan keyakinan nanti juga dapat rezeki dari mana aja. Saya plus salawatan, walaupun jarang salawatan, tiap hari saya selalu baca Al-Waqiah, entah abis subuh atau asar, mungkin karena itu hati saya tenang. Mulailah saya sholawat Jibril 5.000 per hari dengan harapan suami saya dapat kerja, karena mertua saya sedang bangun pondasi belakang rumahnya. Suami saya pun disuruh untuk membantunya kurang lebih 2 minggu ya, walaupun bayarannya nggak jelas, cuma dikasih 100.000 per minggunya Mbak. Tapi saya syukuri saja, namanya sama orang tua ya, saya nggak perhitungan. Tapi saya sholawatan Jibril 5.000 per hari. Di akhir Januari alhamdulillahnya Mbak, saya dapat bantuan pangan beras 10 kilo per bulan. Masya Allah, selama 6 bulan, Masya Allah. Di situ saya terharu dan nangis, ya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur atas bantuanmu lewat sholawat Jibril ini. Hamba gak perlu beli beras, setidaknya ada beras aja untuk lauknya seadanya. Saya jadi makin semangat lagi dengan sholawat, dan dikencengin lagi, saya tambah lagi dengan munjiat. Kadang tiap harinya 100-200, paling mentok 300. Pernah juga 500, cuma sehari gak istiqomah. Sampai sekarang sulit banget munjiat 500, halangannya selalu ada.
Kan saya nggak punya tabungan. Nah, saya berharap banget dapat arisan di pengajian biar saya punya pegangan uang. Tapi ya kalau yang namanya rezeki sama belum waktunya ya sebutuh apapun kita belum dikasih. Saya pasrah aja kencengin sholawat Jibril jadi 10.000 per hari. Saya lupa tanggal berapa, suami saya bilang mending naikin SIM A aja ke SIM B1 biar nggak nanggung. Nah, saya bingung uang dari mana buat itu ya Allah, karena rata-rata lokernya itu minimal SIM B1. Nah, saya iseng chat ponakan saya, cuma sekedar cerita aja mau bikin SIM plus belum dapat kerjaan dan siapa tahu ada loker di tempat ponakan saya kerja. Saya cuma iseng pinjem uang buat itu, dianya malah nanya, emang berapa kalau naikin SIM B1? Aku jawab mungkin sekitar 1.500.000 lebih. Tanpa basa-basi perjanjian pinjaman dia langsung ngasih Mbak Mel, dan dia bilang adanya 1.500.000 nggak apa-apa. Ya Allah Mbak, saya nangis, begitu baiknya Allah beri saya kemudahan. Makin percaya saya dengan sholawat, padahal saya itu belum pernah pinjam uang sama dia. Masya Allah, keajaiban sholawat Jibril 5.000 per hari, kadang sampai 10.000. Kata Mbak Mel juga kalau kita berdoa itu harus detail, jangan setengah-setengah, biar nanti hasilnya juga sesuai dengan doa saya. Sekarang saya kalau doa suka detail. Ya Allah, tunjukkan pada hamba betapa mudahnya suami hamba dapat pekerjaan jadi supir SIM B1 yang kerjanya dari Senin sampai Sabtu, Minggunya libur. Aduh, lengkap banget ya. Senin sampai Sabtu, Minggunya libur. Sama pengen banget ya Allah, gajinya 5 juta per bulan, yang atasannya baik, rekan kerjanya baik, terhindar dari sirik dengki orang. Kalau bisa ya Allah daerah Bandung dan yang ada di face-nya. Ya Allah, ini lengkap banget doanya. Tidak ada bosan saya berdoa gitu Mbak. Kata Allah, banyak banget sih mintanya, banyak banget sih maunya kamu. Enggak ya Allah, enggak gitu ya. Testi Yasinan 41 kali sehari semalam. Wah, ada 41 kali baca Yasin. Masya Allah, sama-sama kita baca ya. 3 Februari saya amalin Yasin 41 kali karena dengan doa mohon ampun sama Allah, karena ada yang bilang jangan sembarangan amalin Yasin 41 kali karena nggak ada dalilnya, takutnya ada yang nggak diinginkan. Tapi saya coba aja amalin, siapa tahu ada keberkahannya. Saya mulai habis duha jam 8 sampai jam 11 malam karena saya nggak kuat, rasanya mual, pusing, pegel, apalagi pinggang, rasanya. Lanjut lagi habis zuhur, habis asar, dan saya mulai lagi habis maghrib saya amalin juga Jibril 10.000 per hari tanpa mujiat. Alhamdulillah tanggal 10-nya suami dapat kerjaan walaupun di proyek bangunan. Gak apa-apa, yang penting kerja ada pemasukan. Masya Allah ya teman-teman. Tanggal 11 Februari 2024 500 Jibril 1000 munjiat. 12 Februarinya 800 munjiat gitu ya mungkin ya teman-teman ya. 11 Februari 2024 500 Jibril. Sama 1000 ini 1000 apa ya? Apakah munjiat ya? 12 Februari 800 munjiat. 13 Februari 295 munjiat, sedikit karena ada tetangga meninggal. Tanggal 16-nya alhamdulillah saya dapat arisan Mbak Mel dari pengajian, jadi ada pegangan uang. Ada beberapa hari juga saya nggak selawatan karena ada hal yang nggak bisa ditinggalin, dan setelah itu saya Jibril lagi 5.000 sampai 10.000. 26 Februari tahajud plus munjiat 250, Jibrilnya 1.800. 27 Februari Jibrilnya 5.000 plus munjiatnya 500. 28 Februari Jibril 5.000 plus munjiatnya 300. Rasanya susah buat istiqomah tahajud plus munjiat 500 per hari. Pengen banget munjiat 1.000 per hari. Alhamdulillah suami saya sudah dapat kerjaan Mbak Mel. Bukan saya nggak bersyukur dengan pekerjaan sekarang, cuman saya sayang banget SIM B1-nya kalau nggak dipakai. Mudah-mudahan habis lebaran ada panggilan kerja sesuai dengan SIM B1. Amin. Saya yakin aja sama Allah kalau udah waktunya pasti dikasih kerjaan sesuai harapan, dan mohon doanya juga Mbak saya segera dikasih keturunan. Amin. Maaf Mbak Mel, testinya kepanjangan banget. Masih banyak sih hal-hal kecil berkat amalin sholawat. Kalau diceritain di sini panjang banget. Ini juga udah kepanjangan. Pokoknya semenjak ngamalin sholawat Jibril munjiat, Allah selalu beri saya kemudahan dalam hal apapun, dan hati saya tuh jauh lebih tenang banget dan yakin akan ada suatu keajaiban datang kalau kita sholawat, sabar, dan ikhlas. Semoga Mbak Melisa dan keluarga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan bukunya semakin laris. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi kisah keajaiban dari lupa deh, baru juga ngomong dari Mbak, mohon maaf ya, maklum ya, faktor U jadinya sudah pikun-pikun gitu ya. Ini dari Mbak Desi Ratnasari, artis bukan sih ini? Enggak ya, dari Mbak Desi Ratnasari.
Dari Mbak D di Jawa Barat. Mbak D ini tadinya punya utang pinjol, lunas, cicilan HP lunas, alhamdulillah tenang. Udah sholawatan, tapi ya nggak istiqomah ya, tapi udah tahu sholawat dan udah mulai bersolawat. Tenang mat, alhamdulillah 2024 diawali dengan hidup tanpa riba. Tapi qadarullah ya, namanya ujian hidup ya. Dan ujian rumah tangganya adalah suami di PHK, sepihak tanpa adanya pesangon. Gak apa-apa mbak, ini ujian dari Allah. Insya Allah kalau ikhlas ngejalaninnya, ada hikmah di balik semua ini, ada kebahagiaan di balik semua ini. Memang seperti itu. Dulu aku juga ngalamin teman-teman, waktu baru nikah ya, ujiannya sama kayak mbaknya, susah punya keturunan. Hampir 2 tahun aku belum hamil tuh teman-teman. Alhamdulillah kalau rezeki, kalau dalam bentuk materi lancar jaya gitu loh teman-teman. Tapi ujiannya keturunan. Ketika sudah punya anak, pada saat itu aku alhamdulillah akhirnya hamil berbarengan dengan rumah di ACC. Cuman dulu kan nggak tahu riba ya, dulu aku KPR rumah di ACC serah terima kunci berbarengan dengan tahu kalau aku garis 2. Wah bahagia banget ya teman-teman ya. Nah datanglah ujian berikutnya ketika anak aku sudah lahir. Suami aku seperti mbaknya, sepihak, karena PHK sepihak teman-teman. Dan ya udah pada saat itu ya tenang aja teman-teman, tenang gitu loh, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya suami aku dapat pekerjaan lagi, kehidupan mulai membaik lagi, alhamdulillah. Aku juga sempat jualan tas zaman dulu ya, tapi alhamdulillah ramai banget tuh jualan tasnya pada saat itu. Dan kemudian ada lagi ujian berikutnya, ada lagi ujian berikutnya, sampai akhirnya sekarang sudah 11 tahun pernikahan. Tenang aja, sudah menanti ujian-ujian berikutnya, tapi mbaknya ya terus bersolawat. Insya Allah ujian-ujian yang berlalu, ujian-ujian yang dihadapi nanti yang datang, Mbak D siap gitu loh teman-teman. Mbak D siap bisa menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik, dengan legowo. Ada ujian A, ujian B, ujian C, pokoknya tenang aja jalaninnya, ada Allah ya. 2 tahun nih ujian nih, nanti ada lagi nih ujian berikutnya, 3 tahun pernikahan, 4 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan. Yang udah ngerasain ngelaluin 5 tahun pernikahan ke atas, wah sedep banget ya ujiannya ya, sedep. Ada yang pernah nggak komen teman-teman, siapa aja nih yang udah pernah ngalamin ujian-ujian yang mantap banget ya di masa-masa ya kita kehidupan berumah tangga ya. Apalagi yang udah di atas kayak aku, yang udah lebih dari aku nih, ada yang udah 15 tahun, 20 tahun, aduh mantap banget ya. Masya Allah, itulah kehidupan. Kehidupan itu ya tidak pernah berhenti ya, selalu ada aja ujian, dari ujian satu, ujian berikutnya. Teman-teman, kalian tahu nggak yang lagi viral nih ya, meninggalnya almarhumah Steffi ya, selebgram, Masya Allah orangnya cantik, sempurna banget ya, kita lihat ya, cantik, suaminya mapan ya, suaminya pilot, anak-anaknya cakep-cakep ya, anaknya 3 ya, sempurna banget ya, punya anak, materinya juga cukup, bahkan mungkin berlebihan. Orangnya juga cantik banget, mertuanya baik banget kayak orang tua sendiri. Pokoknya kehidupan yang kita tuh ya Allah sempurna banget ya. Tapi ya ada aja kan keujian hidupnya kan. Katanya kena santet ya, katanya kena sihir. Aku percaya teman-teman, itu namanya orang beriman. Jadi kalau misalnya nggak boleh percaya ini zaman modern, kata siapa? Yang namanya hal-hal gaib, sihir itu ada. Jadi kita jangan sampai nggak percaya. Makanya tapi bentengin diri. Jadi ya teman-teman, sambil kita bentengin diri, perbanyak baca sholawat, kemudian kita ibadahnya yang rajin. Tambah lagi satu lagi, baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacanya dalam hati aja, nggak perlu dihitung baca gitu ya, istiqomahin baca gitu loh. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Mbak D ya, akhirnya mulai deh kencengin ikhtiar langit. Kepengen banget suaminya ini kerjanya jadi sesuai sama SIM-nya, karena udah naikin SIM dari SIM A ke B1. Itu kayaknya ke B1 kayaknya ini ya, untuk mobil mobil besar gitu bukan sih, kayak truk gitu ya. Soalnya yang ikut kerja sama aku si Mbak juga sempat suaminya dari SIM A dia naik tingkat gitu, bukan naik tingkat, dinaikin ya. Soalnya yang kerja sama aku nih suaminya juga
habis naikin tingkat gitu teman-teman ya. Kalau nggak salah ya Mbak D ya, kalau emang benar B1 itu SIM untuk mobil-mobil besar, mobil-mobil truk. Nah itu juga kejadian tuh sama si Mbak yang bantuin aku. 1.500.000 juga deh kayaknya deh ya waktu itu naikin. Tapi gitu diuji dulu sama Allah ya. Allah mau nolong ini tapi diuji dulu. Udah naikin sampai susah-susah gitu ya buat nyari duit 1,5, akhirnya udah dapet, udah bisa, udah ganti SIM-nya, tahu-tahu nggak diterima kerja. Temen dari suaminya si Mbak yang bantu aku yang udah niatnya yang ngajakin untuk kerja di tempatnya jadi supir truk gitu kalau nggak salah, tahu-tahu dia dipecat, jadi ya udah nggak jadi. Tapi ternyata akhirnya 2 minggu kemudian dapat pekerjaan ya. Sabar Mbak, yang penting disyukuri dulu yang sekarang. Nanti kalau kita bersyukur bertambah, nanti akan dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Mbak D mau. Kan doanya juga udah lengkap banget ya kan. Mbak D baca sholawat Jibrilnya 5.000 sampai 10.000, tapi lebih sering 5.000 katanya ya. Terus dibaca, sempat juga baca 41 kali surat Yasin. Alhamdulillah deh, satu persatu hajatnya dikabul, dari mulai suami dapat pekerjaan walaupun belum sesuai permintaannya, mintanya kan pekerjaannya yang A, dikasihnya sama Allah yang B, nggak apa-apa, disyukuri. Kemudian Masya Allahnya lagi dapat beras 10 kilo per bulan selama 6 bulan. Jadi untuk urusan beras alhamdulillah aman, tinggal cari lauknya aja seadanya ya kan. Tinggal doa lagi, Allah pengen makan ayam, ntar ada ayam. Ya Allah pengen makan daging rendang, ntar pasti ada rendang deh di rumahnya Mbak D ya. Mbak D ya, Masya Allah banget deh kalau kita deket sama Allah, apa-apa minta sama Allah, Allah pasti nolongin kita. Teman-teman terserah kalian mau baca salawat apa, mau munjiat Jibril, Adrikni, Sajaratun Nukut, Naria, salawat Umi, banyak ya jenis-jenis salawat. Bacalah salawat yang kalian ketika membacanya merasa yang aku cocoknya salawat ini, maksudnya aku lebih nyaman salawat ini. Ketika aku membaca salawat ini hati aku tenang, ketika aku membaca salawat ini selalu mencapai target, seperti yang dirasakan sama Mbak D. Udah nyamannya di salawat Jibril, udah jalanin salawat Jibril. Yang ketika kalian punya target tercapai terus, tahu itu aja dijalanin. Jangan maksain diri, misalnya mau baca munjiat 1000 tapi gak pernah tercapai, akhirnya kesal sendiri, jangan ya. Jadi baca salawat Jibrilnya siasatin aja gini. Jadi baca salawat Jibrilnya tiap habis salat aja 7-11 kali, istiqomah gak apa-apa. Segitu juga udah cukup teman-teman. Hari-harinya baca salawat Jibril, nanti setiap habis salat 7-11 kali munjiat. Wah adem banget dah. Kehidupan ini tuh pokoknya semuanya lancar. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja, meskipun ujian tidak pernah berhenti, akan selalu datang silih berganti, namanya juga hidup ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak D lancar terus rezekinya, segera mendapatkan keturunan ya Mbak D. Doa terus, minta sama Allah diberikan keturunan ya Mbak D ya. Kemudian buat semoga suaminya Mbak D juga segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya Mbak D. Amin. Dan teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah. Amin. Yang punya utang-utangnya lunas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.